2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 19. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara, penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ketujuh zaman Hosea bin Ela, Raja Israel. Majulah Salmaneser, Raja Asyur, menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun, dalam tahun keenam zaman Hizkia. Itulah tahun kesembilan zaman Hosea, Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Hala, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya, yakni segala yang diperintahkan oleh Musa, hamba Tuhan, mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kubebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu, Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana, dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada padang tukang penatu. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkiah, kepala istana, dan Sebna panitera negara, serta Yoa bin Asaf bendahara negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka, "Baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur, kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan untuk perang. Sekarang kepada siapa engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku? Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila kamu berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mezbah-mezbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mezbah yang di Yerusalem, inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang, baiklah, bertaruh dengan tuanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil?
padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. Sekarang pun, adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan tempat ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu. Lalu berkatalah Eliakim bin Hilkiah, Sebna dan Yoah kepada juru minuman agung, silakan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, tentulah Tuhan akan melepaskan kita, dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata Raja Asyur, adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku, dan datanglah keluar kepadaku. Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya, serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu ini. Suatu negeri yang bergandum dan berair anggur, suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur, suatu negeri yang berpohon zaitun, berminyak dan bermadu. Dengan demikian kamu hidup dan tidak mati. Tetapi janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamar dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun, sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkiah kepala istana dan Sebna panitera negara dan Yoah bin Asaf bendahara negara menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepadanya perkataan juru minuman agung. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati, rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu, raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, raja Yehuda, janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya
engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamar dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka, dan menaruh para Allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Mazmur pasal 78 ayat 40 sampai ayat 47. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari Ia membebaskan mereka daripada lawan, ketika Ia mengadakan tanda-tanda di Mesir dan mujizat-mujizat di padang Zoan. Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka, sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka, dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ular, dan hasil jerih payah mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujat batu, dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Amsal pasal 17 ayat 5 sampai ayat 6. Siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Kisah para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 22. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang
yang memanggil namamu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi, Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias.